Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Suhersi, SEAK. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Kertajati sebagai guru mapel produktif akuntansi di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di kelas 10 saya membawakan materi mata pelajaran akuntansi dasar. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang materi ajar dengan materi pokok jurnal umum di kelas 10 AKL. Nah, jurnal umum adalah jurnal umum, yaitu sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Kemudian jurnal umum ini anak-anak memiliki beberapa fungsi dalam bisnis perusahaan. Yang pertama adalah fungsi historis pencatatan, kemudian yang kedua adalah fungsi pencatatan, kemudian yang ketiga adalah fungsi analisis pencatatan, yang keempat fungsi instruksi catatan, kemudian dan yang lima terakhir adalah fungsi informatif catatan. Fungsi historis yang pertama tadi dilakukan berdasarkan transaksi, sehingga pada saat melakukan pencatatan jurnal umum itu dicatat sesuai dengan angka transaksi secara kronologis. Jadi tidak boleh dicatat seenaknya saja. Misalnya karena lupa kemarin dicatat, kemudian baru dicatat hari ini, itu tidak bisa, karena jurnal harus dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal dan waktu terjadinya transaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencatatan. Nah, fungsi pencatatan ini jurnal mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan, sehingga tidak ada satupun transaksi yang terlewat. Kemudian yang ketiga, fungsi analisis pencatatan, yang mana di dalam pencatatan jurnal ini merupakan hasil analisis transaksi, yaitu pendebetan dan pengkreditan, akun apa yang berpengaruh di dalam transaksi tersebut, sehingga nanti dicatat di dalam jurnal umumnya itu sudah betul-betul benar dicatatnya, akun apa saja yang didebit dan akun apa saja yang dikredit. Kemudian yang keempat, fungsi instruksi catatan, yang merupakan perintah untuk mendebet dan mengkredit akun sesuai dengan catatan di dalam jurnal. Dan yang kelima adalah fungsi informatif catatan, yang mana jurnal itu memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Nah, setelah kalian paham tentang fungsi jurnal umum, kita lanjutkan untuk tahapan membuat jurnal umum. Tahapan yang pertama yaitu yang pertama kali adalah harus memahami persamaan dasar akuntansi. Seperti yang telah Ibu jelaskan minggu kemarin, bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Masih ingat, aset sama dengan utang ditambah modal, atau mungkin biasa kalian aset ini disebut juga dengan harta. Harta sama dengan utang ditambah modal, sama saja ya. Kemudian bisa diperluas rumus ini dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi beban. Maka rumus yang selanjutnya adalah aset sama dengan utang ditambah modal, kemudian ditambah dengan pendapatan dan dikurangi dengan bebannya. Berikutnya, tahapan berikut sebelum kalian membuat jurnal umum, yang kedua adalah mengumpulkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan
materi ini, contohnya bukti transaksi ini adalah bisa berupa nota kontan, bisa berupa nota debit, nota kredit, kemudian bisa berupa cek, biljet giro, faktur, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan bukti transaksi. Dan langkah yang terakhir adalah yang ketiga, tahapannya untuk membuat jurnal adalah identifikasi transaksi. Nah, di dalam identifikasi transaksi ini kalian harus menetapkan akun-akun apa saja yang berpengaruh, kemudian nanti menetapkan apakah akun tersebut itu bertambah atau berkurang, sehingga kalian harus mencocokkan dengan klasifikasi akunnya, apakah akun tersebut bertambahnya di sisi debit atau bertambahnya di sisi kredit. Jadi itu sesuai dengan pendebitan dan pengkreditannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini mengenai jurnal umum. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang analisis bukti transaksi dan pembuatan jurnal umum dalam sebuah contoh soal atau sebuah kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.